pangkat di mana Pak? Di Harmoni. Di Harmoni. Mengapa? Nah, masih tidur dibangunin. Masih tidur dibangunin. Tetapi tempatnya kan di tempat yang salah. Di itu pinggir Cina, angkaran. Nah, Nah, setopan bis. Nah, tidak boleh. Saudara-saudara, kawan-kawanku, apakah saudara-saudara mau berjanji kalau tidak akan berbuat itu lagi? Ayo semua bilang, mau? Mau, oke. Baik menjadi orang penting, tetapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Itulah kutipan atau pesan yang pernah disampaikan oleh Jenderal Hugeng. Jenderal Hugeng merupakan sosok yang dikenal karena integritasnya, karakternya yang tegas, disiplin, dan teguh dalam menjaga kehormatannya. Nilai akuntabilitas yang bisa kita ambil dari sosok Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso adalah beliau sosok pemimpin yang adil, bertanggung jawab, dan konsisten. Hal ini terbukti bahwa beliau bekerja selalu tulus ikhlas untuk bangsa dan negara, anti suap, anti nepotisme, dan selalu konsisten dalam pengambilan keputusan. Nasionalisme adalah rasa cinta tanah air yang mengutamakan semangat kebangsaan yang kuat. Semangat nasionalisme yang luas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengedepankan kepentingan nasional di atas segala-galanya. Menurut Hugeng, seorang polisi adalah pelayan masyarakat dengan memberikan contoh tentang motivasi dan kecintaan pada profesi. Jenderal Hugeng menjadi salah satu anggota yang ikut mentandatangani petisi 50, sebuah dokumen yang berisi tentang keprihatinan kepada pemerintah Presiden Soeharto yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau juga pernah ditugaskan oleh Kapolri Sukanto Djokroediatmojo tanpa digaji untuk menyusun jaringan sel subversi, mengimpuni informasi, hingga membujuk pasukan Nica untuk membela Indonesia. Sosok Jenderal Hugeng Imam Santoso tidak hanya dikenal pribadi yang jujur, beliau juga menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak berpihak. Jika pada zaman Orde Baru sangat akrab istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, itu tidak berlaku jika Jenderal Hugeng Imam Santoso memimpin Kepolisian Republik Indonesia. Ya, siapapun yang melakukan tindak kejahatan tentunya akan diproses secara hukum dan akan ditindak sebagaimana mestinya. Jenderal Hugeng dikenal sosok yang sangat sederhana, di mana anak dan istrinya dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau fasilitas Kapolri. Nah, Jenderal Hugeng juga dikenal tegas dan melarang keras terhadap terjadinya tindak perjudian di Republik Indonesia ini. Kemudian, Jenderal Hugeng memiliki komitmen yang kuat dalam memberantas tindak kejahatan di Indonesia. Dalam penanganan kasus-kasus besar seperti kasus Sam Kuning dan penyelundupan mobil mewah Robi Cahyadi, beliau membentuk tim-tim khusus sehingga penanganan kasus-kasus tersebut dapat berjalan efektif dan efisien. Sebagai Kapolri pada masa Orde Baru, Jenderal Polisi Hugeng memiliki pemikiran kebijakan agar fungsi polisi dan ABRI terpisah dan melakukan tugas sesuai kop masing-masing, di mana pada masa itu adanya dua fungsi ABRI membatasi gerak polisi dalam mengawasi tindakan KKN yang dilakukan oleh pemerintah. Pada saat Jenderal Hugeng mendapat perintah pindah tugas ke Sumatera Utara untuk memberantas korupsi, ironisnya, baru saja Hugeng mendarat di pelabuhan, utusan seorang bandar judi sudah mendekatinya. Utusan itu mengatakan sudah ada mobil dan rumah untuk Hugeng sebagai hadiah dari para pengusaha. Jenderal Hugeng menolak secara halus. Dia memilih tinggal di hotel, menunggu sampai rumah dinasnya tersedia. Hugeng memang telah membuktikan bahwa memang dirinya tidak bisa dibeli. Sejak menjadi perwira polisi di Sumatera Utara, Hugeng memang terkenal dengan keberanian dan kejujurannya. Barang-barang dari penjudi yang telah hadiahkan kepadanya dilemparkannya begitu saja keluar rumah. Karena memang Hugeng tak sudi menerima itu semua. Kata-kata mutiara Hugeng yang menggetarkan hati saya adalah, baik menjadi orang penting, tapi yang lebih penting menjadi orang baik. Jenderal Hugeng, pegiat anti korupsi, sang polisi jujur.